Oke, Bung Wesli, tapi kalau menurut Anda, kalau misalnya soal komunikasi di ruang ganti pemain itu siapa yang paling berkuasa? Pemain, pelatih, atau ketua umum federasi? Ini pertanyaan yang menjebak sekali ini. Mungkin hanya di Indonesia ketua federasi masuk dalam kamar ganti ya. Saya nggak tahu di negara lain. Saya belum pernah lihat. Dan jelas kamar ganti kalau kita belajar, kalau kita coba menyimak klub-klub lain, itu adalah pemilik utamanya, pemilik itunya adalah pelatih kepala. Nggak ada yang boleh lebih banyak meluangkan waktu situ karena dialah yang harus menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemain dalam waktu misalkan kalau misalnya break 15 menit, dia harus menyampaikannya dalam 15 menit untuk semua orang atau jangan sampai dengan berbahasa yang sama lagi dipotong lagi oleh orang lain berbahaya. Kalau Anda sudah selesai bertanding, ada orang lain masuk yang di benak para pemain apa? Saya sudah capek. Anda mau ngomong apa juga mungkin 20-30% masuk. Setelah itu saya capek. Dan itu adalah suasana pertandingan di semua klub dan semua tim. Saya pikir sama. Setelah pertandingan biarkan pemain menikmati hasil pertandingan atau kalau kalah pun dia boleh merenungkannya. Jangan dihajar lagi oleh macam-macam gaya, macam-macam apa ya usaha sebenarnya untuk memberikan motivasi, tapi kemudian eh, kamar ganti itu tidak steril dari kamera, itu berbahaya. Oke, wajar dong memberikan motivasi ya, seperti itu Bung Harpa. Atau Iya, bagaimana Anda melihat? wajar tapi begini, tadi yang meneruskan juga apa yang dikatakan Bang Wes ya, bahwa ada pameo yang harus kita pahami, what happens in the locker room stays in the locker room. Ini sangat sakral sekali sebenarnya ruang ganti. Jadi sebenarnya kalau ibarat locker room itu pesawat, pilotnya itu adalah pelatihnya. Jadi siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut, itu dia yang menentukan. Ya kasarnya sekalipun presiden kalau mau masuk, kalau dia bilang enggak, itu harusnya dia nggak boleh masuk. Jadi ini sangat penting untuk menghargai ruang ganti. Tapi kalau memang dia mengatakan boleh masuk, ya silakan. Jadi dan kata yang tadi Bang Wese bilang juga, pemain terutama habis main dan habis kalau kalah, mau kita ngomong apapun, ini kata manajer timnas Indonesia, itu nggak akan masuk. Jadi ini juga mungkin salah satu masukan ya buat federasi, bukannya tidak boleh memberikan motivasi, tapi juga harus mengerti psikologis ini. Jadi biarkanlah pemain memiliki waktu sebentar, kemudian membuat bonding, mereview hasil pertandingan mungkin yang baru terjadi antara para pemain, kemudian pelatih dan kepelatihan supaya mereka bisa mencerna apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, apa yang belum mereka lakukan dengan baik, dan apa yang bisa mereka lakukan lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Tapi Bung Wesley, menurut Anda apakah Patrick Kluivert bisa menjamin bahwa locker room itu hanya diisi oleh pemain dan pelatih dan staf pelatih, Bung Wesley? Di tempat kita, di negeri kita ini nggak ada yang bisa menjamin itu ya, karena semua orang mencoba berbuat baik, semua orang mencoba memberikan kontribusi, hanya memang batasannya harus hati-hati. Apalagi kalau di tengah pertandingan, apakah dia punya ID yang membolehkan masuk ke ruang ganti, kan semua ada kode-kodenya. Mungkin kalau setelah pertandingan, setelah selesai, wasit setelah pergi, kita masuk dalam kamar ganti boleh, tapi coba kita kenali lagi aturan-aturan yang harusnya sudah menjadi pemahaman bersama dari orang-orang yang mengurus sepak bola. Oke, baik. Bung Harpa, ini juga ada pernyataan yang menarik tadi ya dari konferensi pers yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dia ingin main atraktif, dia juga memuji pelatih Sintayong yang sudah membawa timnas sejauh ini. Artinya ini bebannya tentunya bagaimana menjaga kepercayaan publik dan juga meraih target 4 poin di 2 laga awal tadi, Bung Harpa. Iya, sebuah ungkapan yang sangat positif ya. Kita lihat bagaimana dia juga memberikan apresiasi kepada pendahulunya, Sintayong. Karena bagaimanapun juga Sintayong memberikan banyak dasar, terutama bagi skill para pemain lokal ya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert nanti. Walaupun sampai sejauh ini dia mengatakan belum melakukan pembicaraan lebih lanjut ke pemain Liga 1. Yang pasti sebentar lagi itu akan dilakukan. Dan saya rasa itu memungkinkan juga ya, bagaimana kita lihat ada transisi juga, ada transisi yang mungkin akan didengarkan oleh Patrick Kluivert dari pelatih-pelatih sebelumnya. Yang pasti ini tidak mudah, bagaimana dia juga harus memenangkan ruang ganti. Kali ini bukan pemain diaspora ya, tapi pemain lokal ini juga menjadi pusat perhatian. That's why dia mengatakan para pemain lokal ini adalah jantung dari tim nasional kita. Walaupun sebenarnya ini agak kontradiktif juga, karena sebenarnya dia kan dipanggil untuk membuat konektivitas dengan pemain diaspora ya. Tapi ini sebuah switch yang bagus dan sekali lagi harus dibuktikan di atas lapangan nanti bagaimana dia menyatukan chemistry antara semua faksi yang ada di dalam ruang ganti. Oke.